kita dihidupkan lagi oleh Allah, bisa rukuk, sujud, bisa ngaji, bisa menanamkan di dalam hati kita kecintaan terhadap Al-Quran Karim, bahkan lisan kita selalu dibasahi dengan Al-Quran. Maka ini adalah nikmat yang besar, karena Al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Quran yang kita baca, Quran yang kita tadabburi, ikuti apa yang menjadi nasihatnya, itu ya'ti yawmal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan motivasi, pertolongan kepada kita, memberikan bantuan hukum kepada kita ketika kita sedang berada di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari sekali lagi kita syukuri bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang uswah teladan beliau kalau kita ikuti, tiru dalam rangka ittibah Rasul, maka itu bagian dari ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Kalau kita ihya sunnah, berarti itu adalah ladang pahala bagi kita. Karena baginda Rasulullah SAW sudah dinas dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri pribadi baginda Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Ucapannya, perbuatannya, cita-citanya beliau, kalau kita tiru, itu bagian dari sesuatu yang menjadikan kita mulia. Tentu mulia bukan hanya dalam kacamata pandangan manusia, tetapi lebih daripada itu adalah mulia dalam kacamata pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, karenanya mari kita belajar pagi ini, karena waktunya pendek, 15 menit atau 20 menit. Saya ingin menculik sejarah beliau ketika beliau di usia 35 tahun. Di usia 35 tahun, usia lagi kuat-kuatnya, matang-matangnya, atau mulai seseorang itu pada usia kematangan. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sejarah dikutip ini disampaikan oleh Imam Al-Barzanji di dalam kitab Al-Barzanji, sebagaimana yang sering kita baca ketika kita bermaulid. Itu sebetulnya Al-Barzanji mengisahkan sebuah kisah yang harusnya menjadi contoh bagi kita, menjadi teori yang bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita. Kata beliau, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sanah. Ketika beliau di usia 35 tahun, apa yang beliau lakukan? Saat di mana banat Quraisy lil Ka'bah min syija'ha bisuyulil abtahiyah. Ketika saat itu orang-orang Quraisy akan merenovasi lagi Ka'bah, yang Ka'bah saat itu adalah lil syija'ha, karena sudah mulai retak-retak. Jadi dindingnya retak karena apa? Lil syija'hi bisuyulil abtahiyah, karena banjir yang sering melanda Ka'bah. Ya maklum, Ka'bah itu kan tempatnya di cekungan. Kalau bahasanya Quran, biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Jadi biwadin, wadi itu artinya lembah, cekungan. Kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat itu tempat yang tinggi, bukit-bukit. Otomatis kalau terjadi hujan yang deras, air kumpul semua di Ka'bah. Ketika sering terjadi banjir Ka'bah, maka mulai retak-retak. Karena Ka'bah itu bangunan yang hanya tumpukan batu. Dulu nggak ada semen,
nggak ada lem perekat, maka nyaris ketika terjadi banjir gampang sekali itu geser batu-batuannya. Nah, ini yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 35 tahun, Ka'bah retak-retak, orang-orang dari suku Quraisy itu mau merenovasi kembali. Wa tanazza'u fi raf'il hajaril aswad. Kemudian ketika mau renovasi inilah terjadi persengketaan. Mereka orang-orang suku-suku yang ada di Arab ketika melihat batu Hajar Aswad itu sudah tidak lagi di tempat asalnya, mereka ingin menempatkan pada posisi awal. Dan Hajar Aswad ini adalah batu yang mulia, prestisius, yang setiap suku itu merasa berhak. Dan ketika beliau atau mereka meletakkan batu Hajar Aswad, maka dia dianggap sebagai suku yang punya prestisius atau suku yang mulia. Makanya mereka itu berebut untuk mendapatkan hak mengambil dan meletakkan batu Hajar Aswad. Fakullun arada raf'ahu wa araja. Maka mereka merasa punya hak, berkeinginan untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini. Saking berkeinginannya, wa azumal qilu wal qal, sampai kemudian kalau bahasanya sekarang ini kampanye. Jadi qilu wal qal itu artinya membuat opini-opini yang opini itu membawa atau memberikan satu opini agar suku mereka itu yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Jadi ya kampanye sejak zaman dulu itu sudah ada, membuat opini bagaimana kira-kira kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya itu yang meletakkan adalah suku ini, maka tahun ini harusnya kami misalnya. Ini namanya azumal qil wal qal. Jadi membuat satu kampanye, membuat opini-opini agar mereka mendapatkan dukungan supaya meletakkan Hajar Aswad. Wa ta'alafu 'alal qital, bahkan mereka saking suhubiyahnya, fanatismenya terhadap kesukuan mereka sampai-sampai ta'alafu 'alal qital, memproklamasikan untuk mengangkat senjata andai kata mereka tidak diberikan kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Jadi ini adalah sesuatu yang krusial. Kelihatannya hanya batu, tetapi sekali lagi ini batu sebagai simbol dari kemenangan, simbol dari kemuliaan, simbol daripada suku-suku yang dianggap suku yang kuat. Makanya mereka ta'alafu 'alal qital, sampai memproklamirkan, menabuh genderang perang hanya karena mereka ingin meletakkan Hajar Aswad. Wa qawiyatil usbiyah, dan mereka menggalang kekuatan. Summa tada'u ilal insaf, tapi karena semua dari suku-suku ini bersikukuh, tidak ada yang mau mengalah, akhirnya dibuatlah sebuah komite. Jadi mereka insaf dari hal-hal yang potensi untuk chaos, bahkan safkut dima ini sangat-sangat kuat. Potensi dari peperangan sangat besar kalau tidak dihindari, tidak kemudian dicari jalan keluarnya, maka pasti akan pertumpahan darah tidak bisa dielakkan. Ini mereka kemudian insaf membuat satu komite. Ya, kalau sekarang ini KPU-nya begitulah. Jadi supaya
enak, kira-kira semuanya terakomodir. Ini dibuatlah satu kesepakatan bersama, al-insaf. Wa fawwadul amra ila dzi ra'si sa'ibi wa ana. Kemudian mereka sepakat. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya adalah fawwadul amra ila dzi ra'si, menyerahkan urusan ini kepada seseorang yang disifati sebagai dzi ra'si, yang punya pengetahuan luas, yang mempunyai wisdom, kebijaksanaan, yang mempunyai tabiat yang baik. Ini diantara karakteristik yang disepakati oleh KPU-nya mereka, yang disepakati oleh komite mereka. Jadi serahkan dengan penuh kepada seseorang yang disifati sebagai dzi ra'si, orang yang punya pandangan luas, orang yang punya kebijaksanaan, mempunyai kesabaran, bisa merangkul semuanya. Ini namanya dzi ra'si. Bukan orang yang sempit pikir, bukan orang yang su'ubiyah, kesukuan yang diutamakan, tidak. Ini disepakati bersama oleh mereka supaya terhindar dari safkud dima. Fahakama bitahkimi awwali dahil min babis sadanatis syairiyah. Kemudian mereka memutuskan, ini sudah disepakati, kemudian diputuskan dalam forum, dalam majelis, di antara kriterianya, ciri-cirinya. Nah, ini biasa, seperti kita ada mau pemilihan presiden, itu juga biasanya di awal ada kriteria-kriteria. Kira-kira yang pantas menjadi pemimpin itu kriterianya seperti apa? Orang yang pantas kita amanai mengemban tugas berat itu seperti apa? Persis, mereka pun membuat kriteria-kriteria. Apa kriteria yang mereka sampaikan? Adalah awwalidakhilin min babis sadanatis syairiyah. Orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram dari pintu sadanatil syairiyah, itulah yang kemudian nanti akan diamanahkan untuk mengangkat batu Hajar Aswad. Dan ini disimpan, nggak dipublikasikan. Artinya apa? Besok yang pertama kali masuk Masjidil Haram dari pintu sadanatil syairiyah, itulah yang akan mendapatkan amanah. Itulah orang yang dipercaya untuk menyatukan dari friksi-friksi yang terjadi saat itu. Maka apa yang terjadi? Fadana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu dakhilin, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saat itu belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Karena usia beliau baru 35 tahun. 5 tahun berikutnya baru diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi Nabi punya kebiasaan tiap malam itu hadir ke Baitullah, sekedar untuk tawaf, sekedar untuk sholat. Karena sholat sejak zaman dulu sudah ada. Jadi sholat yang disyariatkan setelah Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj adalah sholat syariatnya Rasulullah yang seperti sekarang. Tapi syariat sholat sejak zaman dulu itu sudah ada. Sejak zaman Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Isa ada. Cuman kaifiyahnya dan waktunya itu beda. Maka Rasulullah punya kebiasaan tiap malam masuk ke Masjidil Haram, termasuk malam itu. Malam yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama dari orang-orang Quraisy, siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, dialah yang akan diberikan amanah meletakkan batu Hajar Aswad. Maka
ternyata yang masuk itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka ini dengan senang gembira mengatakan bahwasanya hadzal amin, hadzal amin, hadzal amin. Inilah al-amin, inilah al-amin, inilah al-amin. Jadi mereka senang banget karena yang pertama kali masuk itu adalah Rasulullah, dan Rasulullah atau Muhammad ini dikasih gelar oleh mereka al-amin, al-amin, al-amin. Nah, ini gelar yang diberikan oleh orang-orang Quraisy ketika Muhammad di usia 35 tahun itu kemudian dipercaya oleh mereka, oleh kaum bangsa Arab. Wa kulluna naqbaluhu wa nardah, maka mereka kemudian mengatakan naqbaluh wa nardah, kami nerima, kami ridho, kami ikhlas kalau memang Muhammad yang meletakkan batu Hajar Aswad. Karena memang dari kecil Muhammad ini tidak pernah neko-neko, tidak pernah berbuat onar. Muhammad ini orang yang dapat dipercaya, orangnya baik, lemah lembut, merangkul semuanya. Maka mereka ketika tahu yang masuk pertama kali Baitul Haram itu adalah Muhammad, mereka langsung mengatakan naqbalu wa nardo, kami terima, sepakat. Tidak ada kata lain kecuali mufakat, bahwa mereka ridho, rela, ikhlas dipimpin oleh Muhammad, atau Muhammad ini yang meletakkan batu Hajar Aswad. Fa akhbarahu bi annahum radu, maka mereka memberitahukan bahwasanya mereka telah rela ridho ayyakuna sahibul hukmi, bahwasanya pengambil keputusan itu fi hadzal mulimmi wa waliyah adalah keputusan yang mutlak, keputusan yang penting ini sudah diambil, dan akhirnya apa? Fawadhu al-hajaru fi thawbin summa amara an tarfa'ul qabail. Nah, ini yang menjadi poin penting. Ketika Muhammad itu diberikan hak mutlak untuk meletakkan batu Hajar Aswad, tetapi Muhammad ini fawadhu al-hajar, meletakkan batu Hajar Aswad ini fi thawbi, di kain yang beliau gelar. Jadi beliau menggelar kain, surban beliau digelar, kemudian batu diangkat dan diletakkan di atas kain tersebut. Kemudian apa? Summa amara an tarfa'ul qabail. Nabi kemudian memerintahkan semua kepala-kepala suku untuk memegang ujung-ujungnya kain. Nah, ini satu kebijakan yang luar biasa, bahwa meskipun diberikan hak otoritas penuh dalam kesepakatan bersama mereka, tetap Rasulullah atau Muhammad di usia 35 tahun tidak egois. Muhammad saat itu tetap mengakui bahwa mereka adalah pemuka-pemuka kaum yang punya hak sama, sehingga ketika Muhammad diberikan hak istimewa pun tidak egois. Nabi menggelar serbannya, kemudian batu diletakkan di atas kain, summa amaro an tarfa'ul qabail. Nabi memerintahkan kepada kepala-kepala suku untuk memegang di ujung-ujung kain. Ini kegembiraan yang luar biasa. Kegembiraan yang luar biasa karena apa? Problematika yang tadinya mempunyai potensi besar untuk terjadinya chaos, terjadi peperangan safkud dima, tetapi dengan polisi yang luar biasa. Semuanya setuju, semuanya ridho, bahkan semuanya itu kemudian menjadi senang. Karena apa? Karena mereka terwakili semua. Mereka itu kemudian betul-betul menjadi bagian dari meletakkan kembali batu Hajar Aswad.
Jadi bukan hanya sekedar memberikan otoritas, tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW pun memberikan kesempatan yang sama, bersama-sama mengusung batu Hajar Aswad. Nah, inilah satu penggalan cerita yang tentu cerita ini harus menjadi tadabbur kita, bahwa di usia-usia muda kita itu juga harus punya wisdom, punya kebijaksanaan dalam mengelola berbagai macam problematika, baik problematika yang sifatnya lokal di keluarga kita, karena tidak ada orang dalam keluarga yang tidak punya masalah, tapi tidak semua orang yang diberikan ujian masalah bisa menyelesaikan dengan baik. Sekali lagi, bahwa ujian itu pasti, tetapi dalam memberikan atau keluar daripada problem hidup, tidak semua orang itu bisa punya wisdom, kebijaksanaan yang baik. Ini butuh belajar terus menerus, termasuk belajar kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi problem solving, kita menjadi problem solver, orang-orang yang bisa memberikan solusi-solusi dalam berbagai masalah yang sifatnya intern maupun dalam masyarakat atau berbangsa dan bernegara. Maka sifat-sifat agung mulia baginda Rasulullah SAW, kita harus terus belajar bagaimana caranya mengelola masalah menjadi rahmat, mengelola berbagai masalah menjadi sebuah solusi yang menggembirakan semuanya. Nah, ini adalah butuh ilmu, butuh latihan, butuh kecerdasan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dibawa semua oleh para pemimpin-pemimpin kabilah, wa wada'ahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarif, maka Nabi kemudian mengambil batu Hajar Aswad yang telah diusung bersama-sama tadi dengan tangan mulianya beliau, kemudian diletakkan di tempat asalnya. Nah, sampai sekarang sebagaimana kita lihat, batu Hajar Aswad itu di satu pojok atau di satu rukun Ka'bah yang namanya rukun Hajar Aswad, yang ketika kita mau tawaf, disitulah mulai start kita mulai untuk tawaf. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu untuk penggalan pelajaran kita, menggali dari sisi-sisi mulianya Rasulullah dalam mengelola berbagai macam konflik, dikelola dengan apik, dikelola dengan baik, semuanya ridho, semuanya bahagia, dan tidak ada pertumpahan satu tetes darah pun. Ini adalah solusi yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.